Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, saya heran kenapa hasil dari suara dari PSI kok semakin naik begitu kan? Kok yang lain kok itu aja begitu? Ada apa begitu kan? Ini yang seharusnya kita telusuri betul begitu kan? Ini takut ada nuansa-nuansa politik. Sekarang kita lihat saja. Sebelum kemarin menyentuh 3%, sekarang sudah 3,12%, sedangkan yang lain stagnan. Benar-benar keajaiban ya. Kalau trennya begini, suara PSI minggu depan lolos masuk Senayan. Soal apakah data ini jujur atau enggak, hanya Tuhan yang tahu begitu kan. Lihat saja di situ trennya begitu kan. Itu sangat tinggi sekali, sedangkan yang lain itu aja mereka begitu kan. Sekelas P3 saja untuk bisa ambang batas 4% itu masih ketar-ketir di situ begitu kan. Kenapa ini kok sampai ya segitunya begitu? Ya, ini harus diwaspadai begitu. Ini harus dikawal betul begitu kan ya. Sudah ditelusuri oleh sesudah ditelusuri oleh KPU dan ditemukan pelanggaran oleh Bawaslu, akhirnya disanksi teguran. Kita lihat saja. Sistem sedang bekerja untuk memuaskan tuannya. Ini nampaknya ada nuansa politis ya, yang kemudian kalau kita melihat dari beberapa lembaga survei yang dianggap bahwa PSI ini tidak lolos di situ begitu kan. Kenapa sekarang malah justru sebaliknya begitu kan ya. Ini biasanya rata-rata begitu kan ya. Seperti P3 saja dari ambang batas ya. 4% saja itu masih bertempur habis-habisan di lapangan begitu kan. Artinya untuk menjadi posisi bisa target 4% di ambang batas di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya mungkin ada nuansa-nuansa politis ya dalam hal ini, bisa saja seperti itu. Maka harus kita amati betul begitu kan. Ini kok orang Perindo ngeluh katanya suara partainya mereka sering hilang. Apa benar juga seperti itu? Bisa jadi katanya begitu kan. Ini komentar-komentar netizen. Maka ada yang mengatakan bahwa ya karena memang satu sisi katanya begitu kan, muncul spekulasi didukung oleh seorang tahu sendirilah bagaimana mereka begitu. Tapi yang jelas bagi kami, kalau memang ada kaitan dengan hal yang politis, maka ini yang seharusnya kita jaga betul begitu kan ya. Sampai hari ini kita lihat saja ya, ini sudah mencapai 12.500.000 ya, 12.500.000 di situ begitu. Sampai 2.400.000 di situ begitu. Ini 2.400.000, artinya sudah mencapai 3,13%. Ini bukan tidak mungkin minggu depan akan semakin naik, semakin lolos di parlemen begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau nuansa-nuansa seperti ini, maka saya masih teringat dengan politik hari ini ya, bahwa apakah KPU bisa dikondisikan atau bagaimana begitu kan. Jelas-jelas ya dalam nuansa politik seperti ini ya saja dari P3 saja begitu sekarang ini itu sudah 3,97, itu bisa dipastikan 4% begitu kan. Itu jauh begitu kan ya. Jadi dari seorang PSI saja bisa mengalahkan bisa mengalahkan dari Partai Perindo. Dan bahkan lihat saja trennya dari Gelora. Jangan-jangan nanti Gelora bisa dan PSI bisa lolos begitu kan. Bisa saja seperti itu. Perkiraan saya begitu kan ya. Karena nampaknya dengan adanya situasi seperti ini, mungkin suara-suara yang kecil ya, yang seperti Partai Hanora, terus kemudian seperti PBB ya, Partai Bulan Bintang yang kecil di situ hanya mendapatkan 250.000. Bukan tidak mungkin mereka katanya muncul spekulasi suaranya banyak yang hilang begitu kan. Jadi saya nggak tahu, yang jelas ini menjadi catatan penting kepada kita begitu kan ya, bahwa nuansa-nuansa seperti ini bukan tidak mungkin bisa lolos begitu. Sekarang 3,13%. Trennya kalau 77% sekarang ini, 78% trennya mereka yang lolos. Ya dipastikan bisa lolos begitu kan. Karena selangkah lagi mereka sudah 4%. Jadi ada apa?
Jadi ditambah lagi nanti ya ambang batas mau dihapus dan sebagainya begitu kan. Maka jelas-jelas bahwa kita kawal bersama. Kalau memang nuansa politiknya adalah memang dengan adanya dugaan-dugaan apa, kita harus tahu begitu kan ya. Kita harus amati betul di situ begitu. Ini KPU dan Bawaslu diminta telusuri kenaikan signifikan suara PSI di pemilu 2024. Kok yang lain stagnan begitu kan ya? Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI ya terus naik secara signifikan berdasarkan data Realcon KPU per 2 Maret 2024. Suara PSI terus meningkat meraih 2.390.480 atau 3,12%. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai kenaikan suara itu mengejutkan karena hasil quick count dari semua lembaga survei menempatkan suara PSI kurang dari 3%. Karena itu semua lembaga memprediksi PSI tidak masuk Senayan. Kenapa sekarang kok meleset dari dugaan itu begitu? Ada apa begitu kan? Bahkan kenaikan juga dipertanyakan karena terjadi hanya dalam 2 jam suara PSI bertambah 19,5 ribu ya dari 110 TPS. Hal ini dikhawatirkan terjadi penggelembungan suara yang memang diberitakan muncul di banyak tempat. Bahkan satu sisi menyatakan Jamiluddin menyebutkan kini ada rumor adanya operasi senyap yang akan meloloskan partai politik tertentu ke Senayan. Hal itu menurutnya patut diantisipasi. Setidaknya kenaikan signifikan itu harus ditelusuri bahkan apakah terkait dengan adanya operasi senyap tersebut. Untuk itu ia meminta Bawaslu dan KPU dapat mendeteksi hal tersebut sebab kalau ada operasi senyap hal itu sangat mencederai demokrasi dan mengkhianati suara rakyat. Jadi kalau KPU dan Bawaslu tidak dapat menjelaskan dan mengatasi hal ini, maka wajar kalau ada anak bangsa akan mempertanyakan legitimasi pada pileg-pilpres. Karena itu KPU dan Bawaslu sebaiknya dibubarkan saja. Nah, ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Bayangkan yang lain stagnan, kok tiba-tiba PSI muncul begitu kan ya. Kok PSI begitu drastisnya naiknya begitu kan. Ada apa begitu kan. Jangan-jangan operasi senyap ini bisa saja muncul spekulasi ya suara-suara Perindo banyak yang hilang katanya begitu kan. Jadi kalau memang kenapa sih KPU ini kok apa ya ada sesuatu apa begitu kan. Karena KPU hari ini 77% begitu. Yang saya lihat dari kemarin 77%. Seolah-olah ada terjedah di situ begitu kan ya. Jadi saya nggak tahu maksudnya ini bagaimana begitu kan. Apakah ini bisa dikendalikan orang atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas ini adalah ada nuansa-nuansa yang kemudian dari data KPU sendiri begitu kan ya. Kita lihat saja dari data KPU. Mari kita baca ya. Karena ini harus dibuktikan kepada rakyat Indonesia apakah ini terjadi nuansa-nuansa yang politis begitu kan. Lihat saja. Secara penghitungan pilpres saja, kita lihat saja ini. Di sini sudah jelas ya 78%, 78% dengan tren yang sekarang ini walaupun ada penambahan dari Anies Baswedan, Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ada yang 2 juta, 1 juta begitu kan ya. Itu tetap mereka ya. Mereka tidak naik-naik di situ begitu kan. Kenapa dengan adanya pileg di DPR RI begitu kan ya yang kemudian dari Partai Solidaritas Indonesia ini begitu kan ya ada sampai angka 2.400.000 begitu kan sampai 3,13%. Artinya ini trennya kalau 78% maka kemudian partai PSI ya bisa dipastikan lolos ke Senayan karena ini sudah 3,13%. Sekarang 78%. Artinya apa? Artinya masih sisa kurang lebih 20,5% begitu kan ya. Masih tersisa segitu. Maka trennya 1 minggu lagi begitu kan. Ini akan menjadi 4%. Bayangkan. Menjadi 4% di situ begitu. Saya nggak tahu logikanya gimana. Tapi yang jelas ini apakah angka yang murni atau tidak. Nampaknya tidak hanya itu. Partai Partai Gelora juga sekarang ya bisa mencapai 1,43%, bisa saja 2%, atau jangan-jangan nanti yang lolos Partai Gelora dengan Partai Solidaritas atau PSI di situ begitu kan, jangan-jangan seperti itu begitu. Maka
Ini harus waspadai begitu kan. Takutnya nanti kalau mereka masuk ke Senayan, PSI dan Gelora, kekuatan mereka bertambah begitu kan ya dari Prabowo itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Horari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Horari Podcast Rakyat ini.